Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi min hadratin Sayyidina Sayyidatina Abi Bakr Siddiq wa Umar wa Utsman wa Ali Fatimah wa Hasan wa Zainab baqiyatu syuhadati wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa malaikatil muqarrabin wal awliya'i wal asfiya'i wa imatil mujtahidin ومقلدين في الدين والشهداء والصالحين والعلماء والراسخين في العلم من حضرة أئمة الأربعة إمام أبو حنيفة وإمام مالك وإمام الشافعي وإمام أحمد بن حنبل وإلى غيره سلطان علي سعد القادر الجيلاني البغدادي قدس الله سره وإلى غير محمد بن محمد الغزالي وإلى رسول الله البغدادي وإلى الواشعين الأشعري سيدي منصور المدريدي من الشيخين وشيخنا من السنة والجماعة من حضرة معلم هذا الكتاب من رأي آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا من جهة أبينا من جهة أمنا وإلى رأي أهل القبور الذين قاموا منهم بهذه القرية غفر الله لهم ورحمهم وعافهم وعنهم اللهم صل وتقبل سائر ما قرأنا منهم وقرأنا من قراءة الفاتحة إلى الذين ذكرنا أسماءهم اللهم إنا نسألك الرحمة والمغفرة والبركة والسلام والسعادة في الدين والدنيا والآخرة وحسن الخاتمة ويوم النافع ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا وحياة طيبة مباركة وزوجة مولودا تلاميذا من عبادك الصالحين مخلصين مقبولين مرزوقين مبروكين برحمتك يا المرحمين بجاه نبيك بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قربي ومن أجمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل يوم من الأهوال مقتئم يا ربي
لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para asatidz, para tokoh masyarakat, wabil khusus al-mukarram kesepuhan yang ada di sini dan jamaah pengajian Masjid Rizqon Hasanah yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah, pada hari pagi yang berbahagia ini kita tidak berhalangan hadir sehingga kita bisa mengikuti rutinitas kewajiban kita, talabul ilmi kita. Mudah-mudahan berkumpulnya kita semua di sini menjadikan satu wasilah turunnya rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bapak yang dirahmati oleh Allah, pagi hari ini kita akan mencoba membahas tentang jihad. Sudah hampir sebulan kita menyaksikan dan tontonan yang luar biasa menyayat hati kita, merenggut hati kita, bagaimana saudara-saudara kita yang ada di Palestina sedang berjuang membela agamanya Allah. Mudah-mudahan mereka semuanya diberikan kekuatan, mudah-mudahan mereka diberikan kemenangan, mudah-mudahan yang meninggal dalam keadaan syahid husnul khatimah. Mengapa Palestina itu satu kota yang di situ sangat dicintai tidak hanya orang Palestina sendiri, tapi seluruh umat muslim di dunia. Kalau lihat sejarah, misalkan kata Nabi, la tasyuddu ar-rihal, janganlah engkau tegakkan bepergian kecuali kepada 3 masjid. Yang pertama adalah Masjidil Haram, yang kedua adalah Masjid Nabawi, yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Di sana ada Masjidil Aqsa di mana dibangun oleh Nabi Adam. Setelah 40 tahun beliau membangun Masjidil Haram. Mengapa kita juga cinta terhadap negeri Palestina itu? Karena di situ juga salah satu yang diberkahi dan didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma barik fi syamina wa yamanina. Kata Rasulullah, semoga diberkati balad Syam dan Yaman. Dan salah satu negeri Syam itu adalah Palestina. Bagaimana juga titik akhir daripada mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Masjidil Aqsa, di mana Rasulullah ketika mau mi'raj beliau titiknya di situ. Dan ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu bagaimana mengimami terhadap seluruh para nabi dan rasul ketika itu. Bagaimana lagi muncul ulama-ulama besar, sahabat-sahabat besar, yang salah satunya adalah kita kenal imam kita di Asia yang paling banyak adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu adalah lahirnya di Gaza pada tahun 150 dan meninggal pada tahun 204. Itu siapa? Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i Asy-Syafi'i.
dan memang orang-orangnya cerdas-cerdas. Itulah bagaimana kita cintanya terhadap negeri Palestina, tidak hanya mereka tetapi seluruh umat muslim di dunia, yang saat ini bagaimana sudah hampir 75 tahun mereka dijajah oleh kaum Zionis Israel. Masya Allah. Saya nonton nggak nonton ya, kalau lihat pengen nonton bagaimana sekarang dari malam saya lihat juga bagaimana rumah sakit itu udah dibom juga, artinya udah peri kemanusiaan sudah tidak ada. Maka saya pengen misalkan gimana sih konteksnya jihad dalam perspektif PK itu, apakah memang betul-betul hanya perang saja atau ada jihad-jihad yang lain? Kalau kita lihat bagaimana tujuannya, bagaimana jihad, kita ini tidak mau yang namanya peperangan. Maka pengen kita itu adalah aman, melaksanakan syariat agama kita dengan tenang. Bisa pengajian, bisa sholat, bisa menunaikan zakat, bisa amar ma'ruf nahi munkar. Alladzina immakanahum fil ardi aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi aqibatul umur, dalam surat Al-Hajj kalau nggak keliru. Jadi orang-orang yang menempati di muka bumi dengan tenang itu adalah kalau dengan tenang kita bisa melaksanakan syariat agama dengan tenang. Ya bagaimana kalau kita mau melaksanakan syariat dengan tenang kalau terjadi peperangan? Itu adalah bagaimana tujuan ya, dan jihad di dalam Al-Quran itu kurang lebih 41 kali Allah mengatakan dengan kata-kata jihad itu. Ayo kita coba sedikit bagaimana fikihnya memandang jihad itu. Karena kata Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang yang bertanya kepada Nabi, manusia yang paling utama itu siapa? Manusia yang paling utama adalah seorang mukmin yang berjihad di jalan Allah dengan bi anfusihim wa amwalihim, dengan jiwa dan hartanya. Kitabu ahkamil jihad. Kitab ini menjelaskan tentang hukum-hukum jihad. Al-qitalu fi sabilillah, peperangan di jalan Allah. Ma'khudun minal mujahadah. Apa artinya jihad itu? Artinya jihad itu al-juhud, yaitu apa? Mengerahkan segala kemampuan gitu. Ini makna bahasanya. Ada misalkan di dalam kitab fikih itu yang dinamakan ijtihad. Ijtihad itu kan mengerahkan segala kemampuan untuk menggali hukum-hukum Islam yang tidak ada dalil Al-Quran dan hadisnya, sehingga menerapkan satu hukum. Jadi mengerahkan segala kemampuan yang dimiliki. Nah, itu adalah makna istilah, makna bahasa, karena diambil dari kata-kata al-juhud. Tapi kalau misalkan istilah jihad dalam pengertian istilah, wahiyya al-muqatalatu li iqamatid din, memerangi, berperang untuk menegakkan agama. Jadi kalau ada peperangan yang menegakkan agama, itu adalah namanya jihad. Wa hadha huwa al-jihadul asghar, dan itu adalah jihad kecil, katanya. Itu jihad, jika jihad paling kecil itu adalah berperang untuk menegakkan agama Allah. Wa ammal jihadul akbar, ada jihad yang besar, yaitu apa? Mujahadatun nafsi, memerangi hawa nafsu. Dan itu dikata Nabi, dikatakan dalam hadisnya adalah karena sallallahu alaihi wasallam yaqul
idza raja'a minal jihadi raja'na. Apabila kembali dari jihad maka kita akan kembali min jihadil asghar ila jihadil akbar, dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Kata Nabi, udah jihad kayak gini, kita peperangan dengan orang-orang kafir, dengan orang kaum musyrikin, itu adalah jihadnya kecil. Tapi ada jihad yang paling besar, yaitu adalah mujahadah an-nafs. Bagaimana itu adalah termasuk jihad yang sangat besar. Nabi itu peperangan, kan mulai peperangannya Nabi itu setelah beliau hijrah ke Madinah. Kurang lebih 10 tahun beliau melakukan, maka disebut dalam kitab fikih itu Siratul Ghazawat, bagaimana sejarah peperangan Nabi Muhammad SAW. Beliau kurang lebih ada yang mengatakan 27 kali beliau memimpin peperangan, ada yang mengatakan 29 kali. Dan Nabi tidak berperang dengan sendirinya kecuali di dalam beberapa peperangan. Yaitu kita kenal ada yang namanya perang Uhud, lalu ada kita kenal namanya perang Badar, kemudian ada perang Khandaq, kemudian perang Quraidah, ada perang Khaybar, ada perang Hunain, ya. Itu, dan Nabi membunuh dengan tangannya sendiri, yaitu hanya satu orang yang dibunuh oleh Nabi. Siapa namanya? Adalah Ubay bin Khalaf. Abdullah Ubay bin Khalaf, seorang tokoh munafik, ya. Itu Ubay bin Khalaf mati di tangan beliau. Itu Rasulullah SAW. Dan selainnya dia hanya mengutus orang untuk berperang di Madinah, maka disebut namanya Syaraya, ya. Kurang lebih 47 kali beliau mengutus orang-orang untuk berperang. Hanya apa tujuannya dia? Ya untuk tenang. Bagaimana dia tidak diganggu, bagaimana agama Islam yang ada di muka tegak. Maka tadi dikatakan jihad itu al-muqatalatu liiqamatid din. Nah, mereka untuk menegakkan agamanya Allah. Walaupun dalam hadis dikatakan dalam Al-Quran, kutiba alaikumul qital, ini ayat yang menunjukkan tentang perangan, diwajibkan kepada kalian untuk berperang. Waqtuluhum haitsu wajadtumuhum, dan memerangilah kamu kepada mereka ketika kamu bertemu dengan mereka. Wa qatilul musyrikina kaffah, wa hiya ayatus saif, ini adalah ayat-ayat peperangan. Dalam hadis dikatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai dia syahadat, mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Jadi Nabi tidak akan membunuh kepada orang-orang yang sudah Islam. Kemudian wa yuqimus shalah, dia tegakkan salat, wa yutuz zakah, dia tunaikan zakat. Fa idza qaluha, apabila mereka sudah mengucapkan as-samu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Ketika orang itu sudah syahadat, maka dia harus dilindungi, hartanya, darahnya itu dilindungi oleh Rasulullah SAW. Maka kalau kita lihat di dalam kitab Fathul Mu'in itu paling tidak ada bentuk-bentuk jihad itu macam-macam. Ada yang namanya isbatu wujudillah. Jadi bagaimana menetapkan untuk wujud adanya Allah. Ada adhan, ada takbir, kemudian ada dzikir, ada wirid, itu jihad juga. Untuk bagaimana menetapkan wujudnya Allah.
Kan dengan ada kita oh Allah ada Allah. Dengan takbir oh ada Allah. Dengan zikir Allah. Dengan wirid ada Allah. Itu gitu masuk dalam kategori jihad. Jadi syiar-syiar untuk isbat wujudillah itu adalah bentuk daripada jihad juga. Lalu ada iqamatus syariatillah, menegakkan syariat Allah. Bagaimana syarat itu bisa berada di tengah-tengah kita. Adanya sholat, adanya zakat, adanya haji dan seterusnya. Itu adalah dalam rangka iqamatus syariatillah, menegakkan syariat Allah. Kemudian betul ada al-qital fi sabilillah, perangan dan mempertahankan negara. Kalau kita mempertahankan negara, kemudian itu adalah membasuh dalam apa? Jihad juga. Kalau ada musuh untuk menyerang kita, maka wajib hukumnya kita mempertahankan negara itu. Bagaimana kita kenal para ulama ketika dulu dengan para kiai, para santri mempertahankan negeri kita yang kita kenal dengan resolusi jihad yang dikomandangkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari itu, dan pada hari ini diperingati pada tanggal 22 Oktober. Itu adalah bagaimana dalam rangka mempertahankan negara, dan wajib hukumnya kata beliau dalam jarak masyafatul qasri pada doain hukumnya untuk mempertahankan agama itu masuk dalam kategori jadi al-qital fi sabilillah, karena jalan Allah. Kemudian ada lagi daf'ud darar ma'sumin, bagaimana menolak bahaya yang sudah dijaga oleh negara. Jadi kita mensejahterakan masyarakat, wajib hukumnya bagaimana membantu terhadap orang-orang yang sudah dijamin oleh negara dan melindungi terhadap orang-orang yang sudah dijamin oleh negara. Al-ma'sumin musliman kana aw dimiyan, baik itu adalah orang non-muslim maupun orang muslim, apalagi bagaimana kesejahteraannya, bagaimana pelindungan kesehatannya, itu adalah masuk dalam kategori bentuk daripada bentuk-bentuk jihad. Jadi tidak hanya muqatamah, tidak hanya berperang. Jadi kalau sudah dia Islam, kata Nabi, wajib dilindungi apapun bentuknya, hartanya, jiwanya harus dilindungi. Teman-teman saudara-saudara kita yang ada di Palestina itu adalah dalam bentuk bagaimana mempertahankan negaranya, Masya Allah. Tapi yang jadi korban adalah anak-anak kecil, perempuan, yang mana anak-anak kecil adalah tidak tahu apa-apa, anak perempuan tidak tahu apa-apa, ada yang lagi hamil. Ini kan menyayatkan kita. Itulah makanya kita bagaimana kalau melihat situasi kita kesana nggak mungkin. Tapi itu adalah saudara kita, orang mukmin yang kata Nabi adalah al-mukmin lil mukmin kal bunyan. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu bagaikan bangunan yasuddu ba'dahu ba'da, yang bagaimana satu dengan yang lainnya adalah saling menguatkan. Kalau dia sakit kita ikut sakit, ya. Dia senang dia ikut senang, itu kan. Badan kita ini sakit, yang seluruh badan kita sakit sama. Hari ini juga kita melihat sakit sekali bagaimana orang-orang Israel membombardir terhadap Palestina. Tapi tidak ada kemampuan. Apakah kita harus ke sana? Tentu bisa ke sana, bisa tidak. Maka yang paling memungkinkan adalah bagaimana supaya kita ringan nanti dihisabnya oleh Allah. Ketika ditanya oleh Allah, hei manusia, hai orang mukmin, ketika saudara kamu lagi berperang, apa yang kamu lakukan? Kita, ya Rabb, saya tidak mampu untuk ke sana, tapi hanya mampu dua hal yang mungkin bisa saya bantu. Apa? Ad-du'a wa ya'ta'il amwal ilaihi. Mendoakan mereka. Maka kita
makan semua, aroma semua. Teman-teman juga menganjurkan bagaimana dukulut nazilah untuk teman-teman saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Karena kita tahu kita hanya tidak bisa ke sana, dan yakin kita mendoakan mereka. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjata bagi orang yang beriman. Gitu. Senjata bagi orang yang Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wahfadna anil muslimin wa'afu anna wa anil muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin fi Palestin. Allahumma ansur al mujahidina fi Palestin wansurhum alal yahud wa man awanahum minal munafiqin wal musyrikin. Allahumma syaddid sahmahum, tepatkanlah sasaran tembaknya, gitu kan. Kemudian wajma' wawahid sufufahum, persatukanlah barisannya. Wajma' kalimatahum, kumpulkanlah kalimatnya. Sepakatilah, persatukanlah kalimatnya ala kalimatil haq min jalan hayya hayyu ya qayyum birahmatika ya arhamar rahimin. Mau subuh, mau Jumat, memang luar biasa. Sekarang mungkin sudah 15 ribuan orang yang Masya Allah. Baru perang belum 1 bulan. Itu mereka adalah jihad fisabilillah. Mukatalah. Lalu kenapa Israel sampai sekarang? Itu sudah sunnatullah. Itu sudah takdir Allah. Ladang jihad untuk mereka. Coba kalau nggak ada Israel. Kalau nggak ada Israel kan nggak bisa jihad mungkin. Tapi karena Israel terus-terusan, itu adalah ladang amal mereka untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah dengan jihad. Kita dengan apa? Dan doakan dan beri bantuan kalau kita memiliki harta, sisihkan untuk mereka kepada lembaga